Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nashhadu annahu addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih la yakhafu lawmata la'im hatta tarakana 'ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Di waktu subuh yang penuh berkah ini, di mana ibadah dan ketaatan dijanjikan oleh Allah balasan yang luar biasa. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah, kemudian berkat mujahadah kita bisa ruku', bisa sujud, bisa zikir. Semoga amal-amal yang kita tunaikan selama hayat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi penyebab kita mendapatkan ridhanya, mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Dan kita berharap iman kita, Islam kita, amal-amal saleh kita menjadi penyebab kita diselamatkan oleh Allah dari azab-Nya dan dimasukkan ke dalam surga-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan memanfaatkan waktu beberapa menit ke depan, biasanya sampai jam berapa ini? Syuruknya jam berapa? Jam 6 kali ya. Kita tutup dengan sholat syuruk insyaallah. Kita akan melanjutkan mentadabburi surah Abasa yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah sudah kita telaah bersama sampai ayat 16 ya. Insyaallah pagi ini kita akan lanjutkan dari ayat 17 dan seterusnya ya. Mulai dari firman Allah tabaraka wa ta'ala, qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqan, dan beberapa ayat sesudahnya. Baik, ana awali ta'lim kita ini dengan tilawah beberapa ayat yang akan kita kaji bersama tafsirnya ya. Semoga tilawah ini menambah keberkahan dan kebaikan majelis kita. Tidak ada kitab yang dibacanya secara lafziyah, secara harfiah ya, bernilai ibadah melebihi Al-Quranul Karim. Kita baca kitab apapun itu tidak mungkin bisa menandingi Al-Quran. Membaca Al-Quranul Karim yang dikenal dengan tilawah lafziyah ya, itu dijanjikan ganjaran per huruf. Masya Allah, ganjaran per huruf. Man qara'a harfan min kitabillah ya, falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Lam aqul alif lam mim harfan walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quranul Karim, maka dia mendapatkan balasan satu kebaikan.
Satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Rasulullah mempertegas sabdanya ini, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Jadi kalau ada orang membaca alif lam mim itu tidak dihitung satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hari ini kita sering mendengar ada orang itu duitnya banyak banget, triliunan. Jarang kita mendengar orang itu, Masya Allah si fulan ini ahli Quran. Ketika wafat itu dia punya tabungan 100 kali hatam, 1000 kali hatam, itu jarang. Ya. Maka seharusnya hidup kita ini kita orientasikan untuk menabung amal saleh yang setelah kematian kita itu menjadi teman kita di alam barzakh, dan juga nanti puncaknya pada yaumul hisab kita harapkan panen raya, ya. Panen dari tilawah, panen dari istighfar, panen dari salawat dan nabi, panen dari kita menebar salam di saat kita hidup, dan tentunya yang lebih besar lagi harapan kita dari salat kita, puasa kita, zakat, mungkin juga ada yang haji, umrah dan lain sebagainya. Kita tanam sekarang dengan harapan pada yaumul hisab ketika kita berdiri di hadapan Allah mendapatkan balasan berlipat ganda. Bersolawat sekali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijanjikan balasan 10 kali lipat. Kita mengucapkan Assalamualaikum, ganjarannya 10. Ditambahi satu lafaz wa rahmatullah 20. Ditambahi satu lafaz lagi wa barakatuh jadi 30. Subhanallah. Orang Islam itu punya peluang untuk memanfaatkan waktunya, mengisi umurnya dengan amalan-amalan yang balasannya itu berlipat-lipat ganda. Salat berjamaah di masjid 27 kali lipat. Salat subuh berjamaah seperti qiyamul lail semalam suntuk. Salat isya berjamaah seperti balasannya seperti salat isya berjamaah. Qiyamul lail atau salat malam separuh malam. Barang siapa yang menjaga salat subuh dan salat asar tidak akan pernah masuk neraka. Barang siapa yang menjaga salat subuh dan salat asar, ya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Dan amal-amal kebaikan yang lain yang banyak jalannya, banyak cabang-cabangnya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم.
Baik, kita coba sampai ayat 32. Kalau nanti waktunya cukup kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan tentang keistimewaan Al-Quranul Karim pada ayat-ayat sebelumnya, ya, Allah sebutkan tentang Al-Quran dalam beberapa ayat, fi suhufim mukarramah, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan dan disucikan, bi aidi safarah, di tangan para malaikat kiramin bararah, yang mulia lagi berbakti kepada Allah. Itu firman-firman Allah tabaraka wa ta'ala tentang Al-Quranul Karim. Ya. Berikutnya, qutilal insanu ma akfarah, binarasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Coba perhatikan dan resapi ayat ini jemaah sekalian. Allah mengutuk, ya, Allah mengecam keras orang-orang yang kafir. Qutilal insanu ma akfara, lu'inal insanul kafir, terkutuklah manusia yang kafir. Ma asyadda kufrahu billah, amat sangat, alangkah amat sangat kekafirannya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, betapa kerasnya kecaman Allah, celaan Allah terhadap orang-orang kafir, sampai firman-Nya menyatakan qutila ay lu'ina, terkutuklah, terlaknatlah. Terjemahannya tadi apa di sini? Binasalah gitu ya. Coba perhatikannya. Kalau ada anak, seorang anak durhaka kepada orang tuanya, terutama ibunya yang mengandung, melahirkan, ada nggak orang yang berakal waras itu merestui dan menyetujui perbuatan seorang anak yang durhaka kepada ibunya? Saya kira tidak ada. Bahkan orang ateis sekalipun, ya, tidak bisa menerima perbuatan seorang anak yang menyakiti atau durhaka kepada orang tuanya. Bagaimana kalau ada seorang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia kufur kepada Allah, dia tidak beriman, dia tidak tunduk patuh kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Lebih parah kan, lebih naif. Maka di dalam ayat yang mulia ini Allah mengecam orang-orang kafir dengan firman-Nya, lu'ina ay qutila insanu ma'akfara, yang dilaknat, yang dikutuk ini orang kafir. Kalau hamba yang tunduk patuh tentu tidak akan dikutuk, tidak akan dicela, tidak akan dikecam oleh Allah, justru dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang yang tunduk patuh itu, ya, disebutkan dalam Al-Quran ibadur rahman wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan seterusnya. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Kalau yang model ini, ya, tidak mungkin mereka itu hamba Allah, maka dikecam, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma akfarah, alangkah amat sangat kekafirannya. Ma ini lita'ajjub, ya. Ini mengingatkan kita, ya, dulu ketika orang Arab itu masih asli, belum ada orang luar, ya, itu bahasa Arab itu utuh, tidak ada kesalahan-kesalahan. Sampai akhirnya Islam itu mengalami perluasan, banyak orang ajam yang masuk Islam. Kemudian bahasa Arabnya itu belepotan istilahnya gitu. Maka ditulislah atau dibikinlah kaidah nahwu. Ya. Salah satu penyebab
penyebabnya adanya penulisan kaidah-kaidah nahwu itu karena ada orang salah ucap. Dia itu ingin mengekspresikan kekagumannya terhadap langit, tapi salah mengucapkan ma ajmalus sama. Ma ajmalus sama. Dia itu ingin mengatakan betapa indahnya langit, tapi bahasa Arabnya itu dia ucapkan ma ajmalu. Kemudian ada yang nyaut nujumuha. Karena kalau dikatakan ma ajmalus sama, itu adalah ma-nya itu kalimat tanya. Apa yang paling bagus di langit itu? Dijawablah nujumuha, bintang-bintangnya. Padahal orang ini tidak ingin bertanya, ingin mengekspresikan, ingin mengungkapkan kekagumannya. Mestinya bukan ma ajmalu, tapi ma ajmalas sama. Betapa indahnya langit itu. Sama dengan firman ini, qutilal insanu ma akfarah. Terkutuklah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Tayyib. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa dia diciptakan? Dari apa diciptakan? Masya Allah, ini banyak ya kita itu kalau sudah jadi orang gitu, apalagi sudah jadi orang hebat, pemilik, itu lupa di titik ini. Maka tolong ingat baik-baik kalau kita mendapati diri kita seperti ini. Ingat asal mulanya itu dari sini. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apakah dia diciptakan? Gak usah berdebat, gak usah berlama-lama kita merenung ini. Dijelaskan oleh Allah sendiri. Min nutfatin khalaqah. Dari nutfah dia menciptakannya. Jadi kita ini, kita siapapun orangnya ya, itu adalah diciptakan oleh Allah dari nutfah. Kecuali kalau Allah mengendaki. Ya. Adam alaihissalam tidak diciptakan dari nutfah, makhluk pertama kali diciptakan dari tanah. Isa alaihissalam tidak ada nutfah, ya, iya. Tapi selain itu secara umum manusia itu adalah nutfah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diciptakan dari nutfah, nutfahnya Abdullah dengan Aminah, lahirlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga makhluk-makhluk yang lain, manusia yang lain. Ya. Ini memberikan pelajaran yang sangat berharga. Kalau orang itu benar-benar menghayati titik ini, dia diciptakan dari nutfah, insya Allah dia tidak akan sombong. Baik sombong kepada penciptanya maupun sombong kepada sesamanya. Baik. Min ayyi syai'in khalaqahu Allah hatta yatakabbara fil ardi wa yakfurahu. Dari apa Allah menciptakannya? Hatta yatakabbar, sehingga dia punya nyali untuk sombong di muka bumi dan kufur kepada Allah. Jadi manusia itu memang tidak layak untuk sombong. Ya. Min ma'in qalilin khalaqah. Dari air yang sedikit Allah menciptakannya, nutfah, ya, nutfah, pertama sedikit kan, nggak mungkin segelas, apalagi seember, nggak mungkin. Nutfah biasanya diterjemah setetes, ya, sudah kadarnya itu sedikit, gitu ya. Dan nutfah itu adalah air yang menjijikkan. Orang-orang yang fitrahnya salim, orang yang masih waras lah, gitu ya, masih pasti jijik dengan nutfah. Kecuali orang-orang yang jorok mungkin tidak merasa jijik. Subhanallah. Inilah kita. Inilah orang yang kadang-kadang itu sombongnya, bahkan ada orang yang pernah dengan terang-terangan mengaku dirinya siapa? Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Ma lakum min ilahin ghairi. Aku adalah Rabbmu yang maha tinggi.
Tidak ada sesembahan, tidak ada ilah bagi kalian kecuali aku. Siapa yang pernah terang-terangan mengklaim bahwa dirinya Rabb dan dirinya ilah? Siapa? Fir'aun. Padahal dia juga dari nutfah asalnya. Ya. Kalau hari ini saya belum mendengar orang yang secara vulgar gitu mengklaim dirinya Rabb. Tapi secara hal ya, orang-orang yang bermental seperti Fir'aun itu selalu ada dari zaman ke zaman. Fir'aun yang dikisahkan oleh Allah yang matinya itu ditenggelamkan di laut, itu musuh besarnya siapa? Musuh besarnya siapa? Nabi Musa kan? Di zaman Nabi Musa kan? Tayyib. Di zaman Nabi SAW juga muncul orang yang sifat-sifatnya itu mirip dengan Fir'aun itu. Sehingga orang ini dilabeli Fir'aun hadhil ummah. Siapa dia? Siapa dia jemaah sekalian? Orang yang mirip banget dengan Fir'aun yang ada di masa Rasulullah SAW. Sehingga dilabeli Fir'aun hadhil ummah. Siapa? Siapa? Abu. Awas jangan salah. Abu siapa? Abu Jahal bin Hisham. Ya. Maka waspada dan waspada, jangan sampai kita ini ya memiliki sifat-sifat nggak layak. Mestinya manusia ketika dirinya tahu bahwa saya itu diciptakan dari setetes air. Air itu bukan air putih. Kalau air putih semua orang menikmatinya. Nggak ada orang jijik dengan air putih. Nutfah. Bahkan kalau kita bawa ke ranah fikih, nutfah itu menjadi perdebatan suci atau najis. Allahu Akbar. Ya. Tapi bahan asalnya, bahan bakunya nutfah. Tapi setelah jadi manusia dipuji oleh Allah, ya, yang menciptakan sebaik-baik bentuk, dimuliakan, dianugerahi berbagai macam nikmat, kelasnya tinggi. Bahkan kadang-kadang tidak usah lama-lama ya, 40 tahun orang itu sudah menuai kesuksesannya di muka bumi. Rumahnya mewah, istrinya cantik, mobilnya mewah. Bayangin kalau orang ini beragama Islam menikmati kondisi seperti itu, diciptakan dari nutfah kemudian dianugerahi berbagai macam kenikmatan, lalu dia melawan Allah, menyombongkan diri kepada Allah, sombong kepada sesama. Bayangkan betapa tercelanya. Maka di awal tadi qutilal insanu ma akfara. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang terkutuk ya. Orang yang akan binasa. Sombong ikhwatal iman. Sombong yang diajarkan dalam agama kita ini ada dua arah ya. Sombong kepada Allah. Sombong kepada Allah. Satunya lagi sombong kepada sesama manusia. Apa sombong kepada Allah itu? Prakteknya gimana? Bentuk konkretnya sombong kepada Allah apa? Menolak kebenaran. Batarul haq. Sombong kepada sesama apa? Sombong kepada sesama apa? Meremehkan orang lain. Kalau dalam agama kita ini ya, bentuk tawadhu yang paling luar biasa adalah rukuk dan sujud. Rukuk. Subhanallah, manusia yang berdiri tegak di atas dua kaki. Ya. Bisa saja dia berpotensi menjadi orang yang membusungkan dadanya. Terus apa lagi? Kepala ini biasanya apa? Besar kepala gitu ya. Subhanallah, dia tekuk badannya. Dan ini spesial untuk Allah. Dia rukuk. Setelah rukuk dia bangkit lagi, kemudian dia letakkan keningnya ini di tanah, bertumpu pada 7 anggota tubuh. Maka kalau kita mengukur apakah orang ini sombong atau tawadhu kepada Allah, kita sebagai umat Islam ya,
orang ini pernah sujud apa enggak. Sujud itu mestinya bukan pernah, bukan sepekan sekali. Sujud itu setiap hari berulang-ulang. Karena sujud itu bagian daripada atau rukun sholat 5 waktu. Dan sholat itu ibadah harian. Mari kita introspeksi diri kita dari sisi ini. Apakah saya sudah tawadhu kepada Allah? Ukurannya yang paling sederhana adalah apakah saya sudah menjaga sholat 5 waktu. Ketika orang itu sholat pasti ada ruku. Bahkan perintah sholat itu kadang-kadang diwakili dengan kata ruku. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Ini ayat menjadi dalil sholat berjamaah. Kita itu tidak diperintahkan untuk rukuk di rumah sendiri-sendiri. Enggak. Warka'u ma'ar raki'in. Dibangun masjid, dikumandangkan adzan, diperintahkan untuk warka'u ma'ar raki'in. Kadang-kadang perintah sholat itu disebutkan oleh Allah dengan sujud. Wasjud waqtarib. Ini subhanallah betapa mulianya seorang hamba ketika dia tawadhu kepada Allah. Betapa mulianya seorang manusia kalau dia juga tawadhu terhadap sesama. Kita kalau belajar akhlak fatal iman, pasti salah satu akhlak tercela itu adalah sombong. Ada nggak hari ini orang itu senang dengan orang sombong, terkagum-kagum, kemudian dengan sepenuh hati dia simpatik dengan orang sombong? Ada nggak? Nggak ada. Orang sombong saja, sombong terhadap sesama manusia itu nggak enak dilihat. Kadang-kadang itu dari gaya apanya mah? Gaya apanya? Gaya jalannya ya. Kita di Jawa itu kalau menyebut orang sombong itu gayanya begini. Bandul ndas, gayanya itu udah empet banget kalau orang sini bilang. Gak enak banget dilihat. Tapi kalau orang itu tawadhu, masya Allah, dengan senyumnya, dengan keramahannya, dengan salamnya, dengan jabat tangannya, dengan tutur katanya yang bagus, yang memuliakan orang lain, dia mulia. Ya. Min ayyi syai'in khalaqa min nutfatin, ya, min ma'in qalilin, dari air yang sedikit Allah menciptakannya. Faqaddara khalqahu tauran ba'da taur. Lalu Allah tentukan penciptaannya itu tahap demi tahap. Setelah nutfah apa jemaah sekalian? Kita ini kalau lacak diri kita dihitung mundur ya, sekarang sudah 60. Bahasa Deli sudah berapa Pak? 70 ya? Hampir. Alhamdulillah. Itu kalau dihitung mundur Pak, waktu kita itu di perut ibu kita ya, pertama adalah awalnya nutfatin amsyaj, ya kan? Kita semua ini nggak ada yang seperti Isa kan? Nggak ada. Kita punya orang tua dulu nikah, kemudian menikmati nikmatnya nikah, yaitu berhubungan, kemudian Allah takdirkan jadi anak. Nutfatin amsyaj, nutfatin amsyaj, nutfah yang bercampur, nutfahnya ibu dengan nutfahnya bapak. Dah. Ya, ketika bercampur Allah takdirkan lahir kita semua ini. Nutfah, alaqah, mudghah. Itu kan dari nutfah kemudian berkembang menjadi alaqah. Darah kental ya, kemudian mudghah, bukan daging. Kemudian alhamdulillah Allah kehendaki kita diciptakan dalam keadaan sempurna secara fisik. Antum pernah ini nungguin istri lahiran, kemudian sebelum lahir itu panik, kemudian masya Allah kalau paniknya orang Islam itu pasti berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan selamat. Ketika lahir itu yang antum tanyakan apa? Laki-laki atau perempuan gitu? Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha itu kalau ada kerabat keluarganya yang melahirkan, itu ketika lahir yang ditanyakan bukan laki atau perempuan, ya, sempurna atau tidak. Kalau lahir ternyata sempurna tangannya, matanya, dan anggota tubuh yang lain, beliau memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin.
Karena kalau bayi ini lahir dalam keadaan sempurna, fisiknya itu adalah anugerah yang luar biasa. Persoalan laki dan perempuan itu tidak masalah. Beda dengan di zaman jahiliyah. Ya. Di zaman jahiliyah kalau orang itu mendapatkan anugerah anak perempuan, dia murka, dia marah, menanggung malu, dianggap ini aib bagi keluarganya. Maka Aisyah Ummul Mukminin sekali lagi, kalau ada yang lahir itu dari kerabatnya, yang ditanyakan adalah sempurna atau tidak. Ya. Baru kalau sempurna itu adalah anugerah dan nikmat yang luar biasa. Taib. Mudghah, alaqah, kemudian setelah itu diciptakan oleh Allah sempurna, ada juga yang tidak sempurna. Ya. Kemudian berikutnya apa? Setelah manusia ini berada di rahim ibunya, berkembang dari fase ke fase. Kalau kita menelusuri masalah ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. Sudah 3 fase ini, kemudian Allah tugaskan malaikat untuk menulis takdir yang akan berlaku untuk si jabang bayi ini, ya kan? Apa yang telah ditetapkan rizkinya, ya, kemudian apalagi ajalnya, yang ketiga apakah dia termasuk orang yang bahagia atau orang yang celaka. Dan setiap manusia pasti jalan hidupnya itu tidak akan menyimpang dari takdir Allah, termasuk kematiannya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kematian seseorang itu di laut, pasti nanti dia akan mati di laut itu, meskipun dia ada di puncak gunung. Seumur-umur tinggal di puncak gunung, tapi ditakdirkan oleh Allah matinya di tengah laut. Pasti Allah adakan untuk orang ini keperluannya ke laut, kemudian mati di sana. Ya, tidak mungkin meleset dari yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak kematian seperti itu? Orang seumur-umur itu tinggalnya di daratan, tapi kalau Allah takdirkan mati di laut, pasti di sana. Ada orang yang seumur-umur hidupnya itu di darat, kemudian matinya di laut. Ada? Ya ada ya. Ketika ada kejadian itu, kita katakan Allah takdirkan untuknya mati di situ. Termasuk waktunya tidak mungkin bergeser, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Rizki, nah ini yang kadang-kadang Masya Allah ya, banyak orang demi urusan rizki ya, itu dia sampai melupakan Allah. Padahal rizki itu akan mengejar orang itu seperti kematian mengejar dia. Orang itu pasti mati, maka rizki yang telah ditetapkan oleh Allah itu pasti akan sampai kepada orang tersebut, tidak akan meleset, tidak akan nyasar ke orang lain. Makanya kalau ada orang Islam itu urusan rizki sampai segitunya dia, sampai melupakan Allah, dia ngejar-ngejar ini. Naudzubillah min dzalik. Yang lebih parah lagi kadang-kadang sampai tidak peduli halal dan haram. Rizki itu pasti sampai kepada orang yang telah dicatatkan oleh Allah untuknya, tidak akan meleset. Cuman memang kita ini hidup di dunia perlu usaha. Tidak ada paket dari langit yang dikirim ke kita. Makanya orang Islam itu mestinya dalam mencari rizki itu tahu, dia punya keyakinan, saya itu sudah dicatat oleh Allah rizki saya. Tinggal mencari, dikombinasi dengan takwa, dengan apalagi dengan memperbanyak istighfar, dengan tawakal, insya Allah lancar jaya. Tapi kadang-kadang ya itu semua tidak diperhatikan. Bahkan demi rizki itu ada yang bersekutu dengan setan. Ada, kalau di tempat saya itu istilahnya ngambil pesugihan.
Kalau di sini itu yang saya dengar agak jorok kalimatnya. Disebutkan juga binatang yang hina itu. Cuman saya agak-agak risih menyebutnya. Iya kan? Ada sampai segitunya. Masya Allah. Tayyib. Kemudian berikutnya ikhwatal iman, summa sabila yassara. Kemudian summa sabila yassara. Kemudian dia memudahkan jalannya. Jalan apa ini? Kalau dikaitkan dengan kita, ya kita semua atau seseorang itu berada di rahim ibunya. Diciptakan berawal dari nutfah, kemudian berkembang sampai tiba saatnya lahir. Kalau ayat ini kita hubungkan dengan rahim, dengan bayi, dengan anak yang ada di dalam rahim tadi, maka yang paling dekat adalah Allah mudahkan keluarnya dia dari perut ibunya. Masya Allah, Allah mudahkan. Ini keajaiban. Ya. Umur kita ini kayaknya dulu itu belum ada sesar deh lahirnya. Lahirnya normal ya rata-rata. Apalagi di kampung dulu gitu ya. Yang nanganin siapa? Bukan bidan ini, bukan. Apa? Hah? Dukun bayi. Mbak Sadli punya berapa saudara, Mbak? 8. Masya Allah 8. Berarti 8 anak ini dimudahkan lahirnya dari rahim ibunya. Antum berapa? 8. Hah? 8 juga? Masya Allah. Nah, ada yang punya saudara 10? 10, yang 10. Kalau ada yang 15 saudara, itu Masya Allah. Ibunya mengandung anak pertama, lahir selamat. Ngandung kedua, ketiga, keempat, ke-8. Summa sabila yassara. Ya. Summa sabila yassara. Jadi kalau kita tadabbur ayat ini, summa sabila yassara, dikaitkan dengan ayat sebelumnya, karena terkait dengan penciptaan tadi kan, kita semua kan dulu itu di rahim kan, ya, bayangin, ya. Kadang-kadang ada itu kelihatan jelas kalau sudah hamil tua, kemudian keluar, dimudahkan jalan keluar kita dari Allah, dari rahim ibu kita. Baik. Maka di sini summa yassara lahu ba'da hadhil atwar al-khuruj min batni ummi. Kemudian Allah mudahkan setelah melalui berbagai fase tadi, alaqah, mudghah dan seterusnya, ya. Dan ini juga bisa diprediksi ya. Ada nggak di antara kita ini yang 3 tahun dulu tuh bandel nggak mau keluar 3 tahun? Nggak ada. Rata-rata berapa? 9 bulan dah keluar. Dimudahkan oleh Allah untuk keluar dari perut ibunya. Ya. Ini yang paling dekat dengan kaitannya dengan ayat sebelum. Atau kalau kita kaitkan sabil ini misalnya adalah dengan makna yang lebih umum. Setelah lahir Allah mudahkan jalan ini. Dijelaskan oleh Allah mana jalan yang benar yang menuju surga dan jalan yang menuju neraka. Dijelaskan oleh Allah. Tapi kita pakai tafsir ini saja supaya kaitannya dengan ayat sebelumnya tadi mudah untuk difahami. Kemudian setelah itu apa? Nah ini kita sekarang masih hidup kan? Kalau kita hitung mundur lahirnya kapan? Saya lahirnya 20 November tahun 1964. Siapa yang sepantar dengan saya? Yang tahun yang sekarang umurnya 70 tahun hitung mundur. Dulu kapan lahirnya? Harinya apa? Tanggalnya apa? Kadang-kadang ada orang itu dia tidak tahu kapan lahirnya. Dia tidak punya akte, tidak punya. Tapi kalau anak-anak sekarang itu lahir itu menjadi hari lahir itu menjadi sangat apa? Diperhatikan ya. Iya. Iya. Karena biasanya kalau hari lahirnya ini diadakan acara apa? Acara apa? Ulang tahun. Masya Allah. Yang lebih parah lagi, ada orang itu memantau hari kelahiran anaknya. Tapi dia tidak memantau anaknya itu sudah balik atau tidak.
Ya. Padahal orang tua muslim itu mestinya ketika dia menghantarkan anaknya, membawa keluarganya ke surga, itu persoalan balik itu penting banget, nggak boleh diabaikan. Nah ini kadang-kadang ada orang peduli, begitu peduli, dia pantau, dia perhatikan hari lahirnya, tapi kapan anak ini balik dia tidak peduli. 17 tahun, 18 tahun. Ya Allah, bayangkan kalau orang tua itu tidak memantau kapan baliknya anak, ya, berarti dia tidak peduli dengan sholatnya, tidak peduli dengan puasanya. Padahal awal orang mukallaf itu adalah kapan? Seseorang mulai diwajibkan untuk mengamalkan syariat Islam itu kapan? Balik. Muslim, akil, balik. Ya. Kalau itu dipantau, insya Allah anak-anak 8 tahun itu sudah banyak yang ke masjid. Apalagi yang sudah balik, bapaknya ke masjid, anaknya ke masjid juga. Tapi ini karena kelengahan dalam masalah ini, akhirnya ya terjadilah apa yang kita saksikan di zaman sekarang. Berikutnya ya, dah alhamdulillah ini sudah kita lewati. Dulu kita ada di rahim ibu kita. Dulu 61 tahun, 65, 70 tahun yang lalu kita lahir. Berikutnya summa amatahu fa'aqbarah. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Ini juga apa namanya? Menunjukkan betapa mulianya manusia. Summa amatahu fa'aqbarah. Summa ba'da ma qaddara lahu min umrin fil hayati amatahu. Kemudian setelah Allah menentukan umurnya, ya, mentakdirkan umurnya, Allah mematikannya. Wa ja'ala lahu qabran, dan Allah jadikan untuknya kuburan, yabqa fihi ila an yab'ats. Dia akan menetap di dalamnya sampai Allah membangkitkannya. Renungkan ini. Ya. Mati. Tidak ada orang yang bisa menolak kematian. Ya, waktunya, tempatnya tidak mungkin dia bisa mengelak. Makanya orang-orang bijak itu ketika mengambil pelajaran dari kematian, ya, ada pelajaran begini. Jabatan setinggi apapun itu tidak mungkin bisa mengubah kematian. Contohnya Fir'aun, raja, punya pasukan kuat, tapi dia tidak bisa mengelak dari kematian yang Allah tentukan. Harta sebanyak apapun juga kalau kaitannya dengan kematian itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi cuman kita ini orang-orang biasa, gitu kan? Tidak mungkin orang itu bisa mengelak dari kematian ini. Dah. Orang Islam itu matinya mulia. Orang Islam itu matinya mulia. Untuk menyongsong kelahirannya, Allah tetapkan syariat. Ada akikah, ya kan? Untuk nikahnya kita ambil sepotong-sepotong aja supaya tidak terlalu panjang. Allah atur syariat yang mulia. Tidak boleh menikahi ibunya, tidak boleh menikahi bibinya, tidak boleh menikahi saudaranya, tidak boleh menikahi yang satu susuan. Itu ketentuan Allah, mulia, diatur oleh Allah. Ya kan? Orang yang hidupnya tunduk patuh kepada Allah, matinya, wafatnya dimuliakan oleh Allah dengan syariat. Sudah baku kan? Orang Islam itu kalau bicara misalnya ada orang muslim atau muslimah meninggal, prosesi, ya, mengurus jenazahnya itu baku. Betul nggak? Yang pertama apa jemaah sekalian? Pertama apa? Dimandikan.
Tapi pastikan mati dulu ya, jangan pingsan dianggap mati, dimandiin hidup lagi nanti. Pastikan. Masya Allah, mandi. Kalau dihitung mundur orang ini, matinya dimandikan, ya. Waktu hidupnya dia memang rajin mandi. Rajin mandi. Mandi janabah. Kalau dia berkeluarga. Kalau nggak berkeluarga ya mandi janabah bukan karena mimpi, ikhtilam. Tapi kalau berkeluarga umumnya mandi janabah karena jima. Masya Allah. Mandi Jumat, mandi Id. Dia meninggal waktu hidupnya dia memang rajin mandi atau mandi bebersih. Ada sebagian orang itu yang punya kebiasaan setiap bangun jam 3, jam setengah 4 dia mandi. Wafatnya biasanya itu persiapan untuk tahajud atau setidak-tidaknya persiapan untuk pergi ke masjid. Pakai pakaian yang bagus, wangi, ke masjid. Meninggal mulia, dimandikan. Prosesi memandikan itu diawali dengan wudhu dulu ya, atau dibersihkan kotoran-kotorannya. Memang waktu hidupnya dia memang sangat menjaga kebersihan, kesucian dari najis. Orang Islam itu nggak mungkin urusan buang air besar, urusan air kecil itu sembarangan, nggak mungkin. Bahkan kadang-kadang dia jaga sedemikian ketatnya untuk tidak memercik kepakaiannya, karena pakaiannya itu digunakan untuk sholat. Wafat mau dimandikan, dibersihin dulu, masya Allah, diwuduin, ya kan? Memang di waktu hidupnya juga apa namanya, ahli wudhu, menjaga kesuciannya. Kemudian dikafani ya. Ya, orang Islam itu setiap waktu hidupnya dia sangat menjaga auratnya. Maka ketika wafat dia dikafani. Kemudian waktu hidupnya dia rajin sholat, kemudian disolatkan. Ya, sholatkan. Kemudian setelah itu baru di sini tadi dikuburkan. Tidak dibiarkan jasad ini berserakan di muka bumi. Gak ada. Begitu mulianya manusia, bahkan secara umum, ya, secara umum. Coba perhatikan. Ada keajaiban di sini. Beberapa waktu yang lalu itu kita dengar ada orang pendaki gunung. Di gunung apa itu namanya? Rinjani ya. Tercebur ke pelosok ke dalam jurang. Itu dievakuasi susah payah. Kita dengar ada kapal tenggelam, itu jika ada tim yang mencari jenazahnya supaya ketemu. Ya, bahkan kadang-kadang kita dengar ada satu kecelakaan itu di tempat yang sangat sulit dijangkau. Tetap ada orang-orang yang apa namanya, bersemangat untuk mengevakuasi jenazahnya. Ini kita, ini manusia. Ya, berawal dari nutfah tadi, ya, kemudian sampai matinya Allah muliakan. Gitu. Biasanya kalau kita ya umat Islam ini, persoalan kematian ini dijadikan materi nasihat yang luar biasa. Ada yang mengatakan sholatlah sebelum kamu disolati. Jangan waktu hidupnya itu tetangga masjid gak sholat, kemudian mati dibawa ke masjid, pede banget ada di depan. Kan itu dijadikan apa nah, untuk menyadarkan orang-orang yang malas sholat itu adalah banyak diambil dari masalah kematian ini. Sholatlah kamu sebelum kamu disolati. Rajin sholatlah kamu, semoga nanti ketika kamu wafat kamu akan disolatkan oleh orang-orang yang aneh itu orang tidak pernah sholat ke masjid, kemudian apalagi rumahnya deket gitu kan, meninggal seumur-umur nggak pernah ke masjid, sekalinya ke masjid sudah digotong gitu dan berada di depan imam. Pede banget itu ya. Kan memang di depan imam, sunnahnya kan jenazah itu kan. Pernah ada misalnya apa namanya, jenazah jangan ditaruh di depan, taruh di belakang aja, kitanya yang di depan karena dia tidak pernah ke masjid. Ada begitu? Gak mungkin. Maka kematian itu harus kita jadikan nasihat yang mendalam. Pikir, jangan-jangan kalau saya tidak pernah sholat nanti orang ogah-ogahan nyolatin. Yang nyolatin cuma 2 orang atau 1 orang imam. Kan sah kan? Fardu kifayah. Padahal kita berharap doa saudara kita, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.
Kita berharap itu nanti ketika kita mati itu dimuliakan oleh Allah dengan syariatnya. Dan ini spesial untuk orang Islam. Tidak boleh orang yang bukan Islam itu diprosesi jenazahnya dengan syariat ini. Tidak boleh. Makanya keislaman itu harus diketahui orang. Jangan sampai ada orang itu misterius agamanya ketika mati, ini orang ini muslim apa enggak. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Karena ada kaitannya dengan ini. Baik. Ya. Kemudian kalau sudah sampai di sini ya. Summa ba'da ma qaddara lahu min umrin fil hayati amatahu wa ja'ala lahu qabran yabqa fihi ila an yub'ats atau ila an yab'ats, dan Allah jadikan untuknya kuburan, dia akan menetap di dalamnya sampai dia dibangkitkan. Berarti kuburan ini bukan peristirahatan terakhir, bukan tempat terakhir. Sering saya ingatkan umat Islam itu kalau bicara sesuaikan dengan agamanya. Ya, termasuk masalah ini kan ada orang mengatakan membahasakan halus kuburan itu adalah peristirahatan terakhir. Si fulan meninggal sudah diantarkan ke peristirahatan terakhir di Sandiego misalnya. Sandiego mana? Kerawang ya. Nggak usah pakai itu. Telah dikubur, telah dimakamkan, telah dikebumikan. Jangan diungkapkan kuburan itu dengan peristirahatan terakhir, barzakh, transit. Berikutnya adalah nanti dibangkitkan. Udah, itu puncaknya. Jadi kalau dihitung rute ya, rute perjalanan kita ini dunia, barzakh, akhirat. Bahkan banyak yang mengingatkan kita itu kalau membaca perjalanan hidup kita, mestinya begini, kita itu adalah penduduk akhirat yang sekarang masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia, untuk beramal. Insya Allah kalau cara membaca perjalanan kita itu begini, kita ingat mati, kita ingat akhirat, punya semangat untuk memanfaatkan umur kita ini, menyiapkan bekal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Tapi kalau kita tidak ingat akhirat, dikhawatirkan nanti kalau sudah terlalu kecanduan dunia ini sampai akhirnya mengatakan nggak mungkin ada kehidupan kecuali dunia ini saja. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang-orang itu yang tidak percaya kalau ada akhirat. Ketika dia begitu betah di dunia ini, begitu dalam dia terperosok, terfitnah dengan dunia ini, sampai mengingkari tentang adanya akhirat. Maka supaya ini tidak terjadi, mari kita biasakan aslinya kita itu adalah penduduk akhirat yang sekarang ini sedang dikasih kesempatan untuk hidup di dunia. Iya, karena akhirat itu kekal. Aslinya kita ini adalah penduduk akhirat. Ya. Kemudian, thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amara. Kemudian bila dia menghendaki, dia akan membangkitkannya kembali, menghidupkannya kembali. Jadi setelah di barzakh nanti kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tiba waktunya, Allah menghendaki, pasti dibangkitkan semua. Tidak akan ada yang tercecer di alam barzakh seorang pun. Bayangin ya, bayangin. Penduduk dunia itu sekarang ini kalau dikumpulkan di suatu tempat dari 5 benua ini, terbayang nggak betapa dahsyatnya? Terbayang nggak? Ada berapa Pak? Dengar-dengar penduduk dunia itu sekarang jumlahnya berapa? Berapa miliar? Bayangin aja ya kalau seandainya itu dikonsentrasikan di satu tempat, itu dahsyatnya kayak apa? Nah akhirat itu bukan hanya mengumpulkan orang yang ada sekarang ini, minal awwalin, Adam dan Hawa nanti hadir di mahsyar sampai orang yang terakhir. Jadi kalau kita membayangkan dahsyatnya mahsyar itu dari sisi itu, salah satunya kita akan berkumpul di padang mahsyar dengan semua orang. Itu kayak apa? Pernah nggak di muka bumi ini ada satu kesempatan itu 100 juta orang berkumpul di satu tempat? 100 juta, pernah nggak? Nggak ada. Bagi orang Islam majma', perkumpulan yang paling besar itu haji. Haji. Pernah dengar ada haji itu, musim haji itu 10 juta? Nggak sanggup itu pemerintah Arab Saudi ngurus 10 juta orang. Makanya dikasih kuota. Karena kalau di los itu Masya Allah.
Bayangkan, ya. Ini setelah kematian adalah summa amatahu fa'akbarah summa idza syaa'a ansyarah. Kemudian summa idza syaa'a ba'atsahu lil hisabi wal jaza. Kemudian kalau Allah mengendaki, dan ini sudah dikehendaki oleh Allah, tinggal menunggu waktunya, akan dihidupkan untuk apa? Lil jaza, lil hisabi wal jaza. Untuk hisab dan jaza. Nah, kita perlu merenung di sini. Dunia itu yang ada adalah kesempatan beramal, belum ada hisab. Akhirat itu yang ada hanyalah hisab, tidak ada lagi ruang untuk beramal. Nah, kadang-kadang ada orang itu punya prinsip aneh, entah ngaji di mana, entah belajar di mana. Akhirat itu kan bersama orang banyak, udahlah, mumpung hidup kita nikmati, akhirat nanti kita urus belakangan. Kira-kira kalau ada orang model begini, ini Islam, orang Islam prinsipnya seperti ini, ngajinya di mana? Ayat mana yang mengajarkan dia seperti itu? Nggak ada. Hidup ini satu-satunya kesempatan untuk beramal, ya hidup ini. Kalau sudah mati selesai. Akhirat itu adanya adalah hisab dan jaza. Dihisab dan diberi balasan. Apa yang dihisab? Sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nanti yang akan dihisab oleh Allah, diperhitungkan di sisi Allah umurnya, ya kan? Ilmunya, ilmu, hartanya, di dua titik hisabnya, dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia belanjakan. Dah, masya Allah. Ini nanti pasti berlaku untuk kita, pasti kita akan hadapi persoalan ini. Sekarang amal, belum ada hisab. Besok itu akhirat itu sering diungkapkan dengan ghadan, besok. Padahal kadang-kadang berabad-abad belum muncul akhirat itu. Tapi kok diungkapkan besok itu kan ya besok kan, hari ini besok. Kenapa? Ada kaidah seperti ini. Setiap hal yang pasti terjadi itu dekat. Makanya jangan lengah. Kematian itu pasti merenggut kita. Jangan kita posisikan mati itu jauh, hanya karena kita masih sehat, kata muda. Ya, akhirat itu pasti, meskipun berabad-abad belum tiba, supaya kita selalu waspada. Al-an amalun bila hisab. Sekarang yang ada ini adalah kesempatan beramal, belum ada hisab. Wa ghadan hisabun bila amal. Nanti besok itu yang ada adalah hisab, tidak ada ruang untuk beramal. Nah, orang-orang yang gagal memanfaatkan waktunya untuk beramal, nanti kalau sudah kena batunya, dan ini biasanya di dunia itu sombong-sombong, mereka melolong-lolong, mereka melolong-lolong, menjerit-jerit, memohon kepada Allah, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, ya Allah, kami akan beramal soleh tidak seperti dulu. Tapi pernah kita mendengar bahwa doa ahli neraka ini diijabah oleh Allah, kemudian mereka dikasih kesempatan untuk kedua kali? Ada nggak yang menjelaskan seperti itu? Tidak mungkin ada. Mereka mohon, istilahnya sampai keluar air mata darah, tidak akan diijabah oleh Allah. Maka ikhtidaru, resapi dan hayati betapa dahsyatnya ilmu yang terkandung di dalam surah-surah juz amma itu. Ya. Ini yang membuat hidup sekarang itu kacau balau. Korupsi merajalela, zina merajalela, khamr merajalela. Itu salah satu masalahnya adalah ini. Orang lupa mati, lupa akhirat, ya, lupa surga, lupa neraka. Akhirnya hidupnya liar. Ya, ini karakteristik surah-surah Makkiyah itu, isinya adalah usulul iman. Salah satunya adalah iman kepada hari akhir. Orang itu kalau sudah yakin nanti dia akan mati, dia akan menghadap kepada Allah, dihisab dan diberi balasan, insya Allah dari jalur ini, ya, karena pertama karena taufik dari Allah, dan karena ilmunya ini, insya Allah dia akan berusaha untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla lamma yaqdi ma amarah, sekali-kali jangan begitu, manusia itu belum menunaikan apa yang Allah perintahkan. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Laisal amru
kama yatawahhamu hadzal kafir. Persoalan yang sebenarnya itu tidak seperti yang diduga oleh si kafir ini. Annahu addama alaihi li rabbih minal faraid min haqqin, bahwa dia sudah menunaikan hak Allah. Fahuwa lam yuaddi ma aujaballahu alaihi minal faraid, dia sebenarnya belum menunaikan apa-apa yang Allah wajibkan atas dirinya. Na'udzubillah min adil hal. Maka mari kita hidup ini kita manfaatkan untuk menjalankan. Pertama adalah faraid, sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji. Setelah itu baru kita nambah amalan-amalan sunnah. Dan semoga kita selalu mendapatkan taufik dari Allah sepanjang hayat kita ini istiqamah menghamba, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Untuk pagi ini sampai di sini dulu. Nanti ayat-ayat berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Kita diperintah oleh Allah untuk memperhatikan makanan kita, makanan, minuman yang dekat-dekat ini loh, ya. Bagaimana prosesnya kita mendapatkan makanan dan minuman dari Allah tabaraka wa taala, Ar-Razik, sang pemberi rizki. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wallahu taala alam bissawab. Cukup atau kita buka tanya jawab? Cukup. Udah masuk ini. Ada sarapan juga. Cemilan ya? Bukan bebek. Itu bulan yang lalu ya. Masya Allah. Baik, alhamdulillah kita sudah mempelajari atau mentadaburi beberapa ayat. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quranul Karim. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.